Hai, murid ibu yang terpelajar. Assalamualaikum. Ayo kita lanjutkan materi English in Mind Second Edition untuk kurikulum Merdeka dan masih untuk siswa kelas 10 SMA atau SMK. Kali ini kita akan bahas Welcome Section D, bagian atau part ketiga, di mana kita bahas grammarnya tentang mustn't versus don't have to. So, without any further ado, let's get started. Alright, para intelektual muda dan murid ibu yang terpelajar, inilah materi kita, mustn't versus don't have to. Nah, apa sih perbedaan antara mustn't atau must not dengan do not have to? Baik, ibu akan jelaskan sedikit agar kamu bisa memahami konsep dasar dari tata bahasa ini. Oke, nah ini perhatikan ya, murid ibu yang terpelajar, ini disebut dengan modal verb. Must itu merupakan modal, ya. Nah ini ibu ambil dari situs Woodward English, kamu juga bisa tonton YouTube-nya agar mudah memahami. Terima kasih kepada Woodward dan saya mau jelaskan ini ke mahasiswa dan murid saya yang terpelajar. Baik. Kalau kita lihat, ini harus be careful, hati-hati. There is a difference in meaning between mustn't and don't have to. Ada perbedaan makna antara must, then, atau dan don't have to. Ingat tadi ya, ini singkatan dari must not dan do not have to. Coba lihat, mustn't ini it is prohibited, it is not allowed, it is important that you do not do something. Nah, kalau di bahasa Indonesia ini, penggunaan mustn't ini untuk menunjukkan larangan atau tidak diizinkan atau hal yang sangat penting di mana kamu tidak harus melakukannya. Nah, sebagai konsepnya ini larangan. Larangan, okay? Prohibited, dilarang. Sedangkan don't have to atau do not have to ini adalah there is no obligation. Artinya tidak wajib. Nah, you are not required to do something. Kamu tidak diwajibkan untuk melakukan sesuatu, especially if you don't want to. Khususnya jika kamu tidak ingin. Atau kalau diartikan tidak harus. Kalau ini dilarang. Memang sih arti must itu harus, tapi kalau konsep seperti ini dilarang dan tidak harus. Nah, sekarang coba lihat ini ya. Negative obligation. Nah, mustn't ini merupakan pernyataan negatif atau larangan yang negatif. Sebagai contoh, you must not drink that. Ini artinya sama dengan it is forbidden to drink that. Dilarang meminumnya. Jadi kamu dilarang meminum itu. Nah, begitu. Jangan diterjemahkan kamu harus tidak meminum itu. Bukan begitu ya, tapi kamu dilarang minum itu. Arti lainnya don't drink that, it is not allowed. Jangan minum itu, tidak diizinkan. Atau arti lainnya it is important that you do not drink that. Nah, sangat penting sekali kamu tidak meminum itu. Jadi kalau kita memaknainya larangan, kamu dilarang meminumnya. Nah, berbeda dengan don't have to. Kalau ini absence of obligation, artinya nah, tidak adanya kewajiban. Coba lihat ya, ini mustn't, ini don't have to. You don't have to drink that. Ini artinya, you don't need to drink that, but you can if you want to. Kamu nggak perlu minum itu, tapi kamu bisa jika kamu ingin. Nah, begitu. Jadi kalau diartikan kamu tidak harus meminumnya. Jadi kalau mau minum silakan ya monggo, kalau nggak mau minum ya monggo gitu. Tapi kalau ini benar-benar dilarang. Nah, there is no obligation to drink that. You decide if you want to. Nah, tidak ada keharusan meminumnya. Kamu bisa memutuskan kalau kamu mau minum. Oke, atau tidak harus, tidak wajib ya. Ini benar-benar larangan. Ini tidak harus atau tidak wajib. Oke, sekarang contoh lain deh. You mustn't tell John. Nah, ini artinya kamu tidak, you don't
tell John. Jangan katakan ke John, dilarang ngomong ke John. Nah, kalau ini you don't have to tell John. Boleh katakan ke John atau boleh tidak mengatakan ke John, tergantung kebutuhan, necessary. Jadi kamu harus mengatakan ke John. Nah, bisa kamu katakan ke John if you want to, kalau kamu mau. Tapi kalau kamu nggak perlu, ya sudah. Nah, ini you mustn't come. Ini artinya nggak penting kamu datang. Artinya kamu nggak harus datang. Artinya kamu dilarang datang. Nggak penting banget kalau datang gitu ya. Tapi kalau she doesn't have to come. Ini artinya she is not required to come, but she can if she want to. Nah, dia nggak wajib datang, tapi dia bisa datang kalau mau. Nah, begitu. Dilarang, tidak harus atau tidak wajib. Nah, coba lihat ini ada perbedaan. Ini kok you don't, ini you don't, ini kok she doesn't have to. Nah, perhatikan ya, murid ibu, penggunaan don't have to ini memang tergantung pada subjeknya. Jika subjeknya she, he, it, ya, ibu buatkan di sini. Oke, biar nampak. She, he, it atau subjek yang tunggal satu orang saja, maka penggunaannya adalah does not atau doesn't. Ya, doesn't have to. Nah, ini harus hati-hati. Oke? Sudah paham ya? Sekarang kita masuk ke buku kita. Udah tahu bahwa mustn't ini larangan, prohibition, sedangkan ini oke, ibu kembalikan lagi biar nampak. Oh, sorry. Nih, ini adalah not obligation atau tidak wajib. Ini berulang-ulang ibu bilang supaya kamu nggak salah konsep ya. Sekarang kita lengkapi deh percakapan ini. Complete the sentences with the phrases in the box. Lengkapi kalimat dengan frasa di dalam kotak ini. Nomor 1 coba lihat. No food or drink. Kata Bu Guru, nggak ada minuman, nggak ada makanan, jangan ada makanan, jangan ada minuman, itu yang dimaksud ya. Nah, kalau begitu, pernyataan yang cocok adalah phrase-nya you mustn't eat. Nih ya. Oh, kemana perginya ini? Yang di atas ya. Nah, ini aja deh, you mustn't eat. Kenapa? This is library, kata Bu Guru. Ini pustaka. You mustn't eat in here. Kamu dilarang makan di sini. Karena ini udah ada pernyataan no food or drink. Nggak ada makanan, nggak ada minuman. Nah, gitu. Jadi harus pakai mustn't, jangan pakai don't have to. Kalau don't have to ya boleh bawa minuman, boleh enggak gitu ya. Sekarang nomor 2 nih. Ini coba lihat anaknya lagi lesu, udah lihat makanan, si mamanya ngomong apa harusnya ini. If you don't like it. Jika kamu nggak suka. Nah, jadi kita cari. Kamu tidak harus memakannya atau tidak wajib memakannya. Nah, ini pakai you don't have to eat. Kamu nggak harus atau nggak wajib makannya jika kamu nggak suka. Nah, ini nomor 2 ya. Oke, nomor 3. Coba lihat. With matches. Nah, kira-kira nih gambarnya apa ini? Oke. Kalau nomor 3 ini dari gambar, ini ada matches ini. Matches ya. Kalau ibu besarkan nampak enggak ya? Sebentar, ibu besarkan gambarnya supaya nggak salah menginterpretasinya. Nah, ini ada matches. Berarti dia menggunakan korek api ya. Nah, kalau gitu dari sikap dan gaya gurunya atau ibunya, terserah deh, mana yang cocok. Pasti ibunya melarang untuk main ini ya. Bermain dengan menggunakan matches. Nampak ya? Oke, kalau begitu, mana yang tepat di kotak? Nah, ini dia. You mustn't play. Kamu dilarang bermain dengan matches, with matches. Nah, begitu. Nampak ya mamanya marah sepertinya. Oke, lanjut nomor 4 ini. If you don't have to, jika kamu tidak, if you don't want to, jika kamu nggak ingin. Nah, berarti kalau jika kamu nggak ingin, ini kira-kira penggunaan don't have to. Mana? Ini permainan ya. Ini sepertinya dia merajuk, aduh malas begitu. Kita lihat. Ini mungkin ya. Ini barangkali you don't have to play. Kamu nggak wajib atau nggak harus bermain jika kamu tidak ingin.
Begitu. Sekarang ini, late. Nah, kira-kira apa ini? Oke, you don't have to be atau you must be? You mustn't be. Nah, yang tepat, bukan you, we ya. We mustn't be. We mustn't be late. Kita dilarang telat karena dia lari-lari nih. We mustn't be late. We mustn't be late. Kita dilarang telat. Nah, gitu. Nah, di sini lagi. Test today. Nervous. It's only a test. Ini hanya sebuah tes. Nah, berarti we don't have to be nervous. Kita tidak harus gugup. Ini hanya tes. Bukan kita tidak wajib ya, tapi yang cocoknya adalah don't have to. Karena don't have to itu hanya there is no obligation, tidak wajib, tidak harus. Ya. Kalau ini diwajibkan. Sorry. Maksudnya dilarang ya, not allow, dilarang. Larangan tidak harus atau tidak wajib. Oke. Bagaimana murid ibu? Jangan salah konsep menggunakan mustn't dengan don't have to ya. Semoga penjelasan ibu bermanfaat. Nanti kan kita lanjutkan dengan materi selanjutnya. Information technology dan noun suffixes. See you for the next video. Bye-bye.